Salam sahabat Toto, kita akan ke general reading untuk Shio Kerbau. Shio Kerbau adalah kelahiran tahun 1961 ya, 1973, 1985, 1997. Pokoknya kelipatan 12 ya dari 1961 itu adalah Shio Kerbau. Kita akan tuntas bagaimana, kita akan kupas bagaimana karakter Shio Kerbau ya, terutama apakah ada perubahan di tahun 2022 ini, di tahun macan air ini dengan berbagai tekanan, pandemi dan sebagainya. Apakah dia akan berubah karakternya atau tidak? Wah, ini nggak sabar ya rupanya Shio Kerbau ya. Shio Kerbau salah satu shio yang menarik untuk dibahas di tahun macan air ya. Kita akan lihat Shio Kerbau bagaimana kekuatan doa kalian ya. Shio Kerbau memang salah satu shio yang spiritualnya tinggi. Dia kalau udah senang bersembahyang atau berdoa atau beribadah itu kuat banget ya. Bisa menjadi contoh dan panutan dari shio yang lain, keteguhan hatinya ya, istilahnya adalah keteguhan hati. Shio Kerbau adalah merupakan shio yang keras ya, teguh hatinya, tidak mudah dirubah. Siapapun yang mempengaruhinya bakal mental kalau itu memang jauh dari prinsip hidupnya. Shio Kerbau adalah shio yang kuat, layak menjadi seorang pemimpin, dan memang Shio Kerbau salah satu shio yang sudah bertakdir untuk menjadi seorang pemimpin ya. Selain shio macan yang terutama ya, shio macan, naga, monyet ya, itu adalah shio yang berkarakter sebagai pemimpin. Satu lagi adalah Shio Kerbau. Itu adalah menjadi karakter dasar dari Shio Kerbau. Keteguhan pendiriannya dan kecepatannya di dalam mengambil keputusan berbeda dengan gambar bina hewannya ya, Shio Kerbau ya yang lambat ya, tetapi dia adalah pengambil keputusan yang cepat dan tegas. Yang berikutnya, dia adalah shio pengasih penyayang ya, sangat suka membantu teman-temannya yang kesulitan, kemudian suka berbagi ya, apapun yang dia punya, dia tidak tidak pelit ya. Dia cukup royal dan memberikan sesuatu kepadanya. Tetapi di balik itu sifat yang agak buruk adalah dia egois ya, egoisnya banget ya. Shio egois, macan, kerbau, naga ya, babi kalau sudah di titik tertentu ya, dia akan egoisnya banget, bahkan mengalahkan shio yang lain. Tetapi di hal-hal kewajaran, shio babi itu dia nggak egois ya, dia mementingkan teman-temannya. Tapi bila sudah ada titik tertentu, dia muncul keegoisannya. Macan pun kalah egoisnya ya dari babi ya. Itu ya, kita lanjutkan untuk kerbau lagi. Kembali ke laptop. Bagaimana shio kerbau karakternya? Dia adalah shio yang termasuk shio yang ya dibilang materialistis ya, selain macan dan babi ya. Dia selalu menginginkan atau membandingkan, menilai sesuatu lebih dari keadaan fisik dulu ya. Kalau milih cowok, cewek, pasangan ya harus dilihat dulu, cantik dulu, manis dulu ya, ganteng dulu. Kalau secara duit ya dilihat tongkrongannya apa ya, pakaiannya bagaimana. Gitu ya, Shio Kerbau selalu menetapkan standar yang tinggi untuk pasangan, untuk rumah. Dia menyukai kemewahan. Itu ya, kita lihat yang berikutnya. Shio Kerbau adalah shio yang misterius. Dia tidak mengumbar rahasia. Shio ini lebih cenderung tertutup ya, daripada dia ngomong-ngomong tentang dirinya sendiri. Tetapi dia suka ngomong tentang orang lain. Ini kelemahannya Shio Kerbau ya. Tidak
pinter menjaga rahasia pribadi, pinter menjaga rahasia diri sendiri, tetapi tidak pintar menjaga rahasia orang lain, teman-temannya yang lain. Jadi cenderung dia nyinyir ya. Maaf ya Sukerbo, ini kemungkinan kalau memang tidak resonate buat kalian, ini adalah perubahannya ya, perubahan penyimpangan dari Sukerbo itu sendiri selama macan air dan tekanan COVID ya. Untunglah pandemi udah berakhir, dia sudah lewat ya. Kita akan lanjutkan karakter yang berikutnya untuk Siu Kerbau. Siu Kerbau adalah siu yang setia kawan dan dia mudah sekali bersosialisasi. Bersosialisasi bahkan dalam lingkup yang gede banget. Dia mampu menempatkan diri dengan baik, mampu beradaptasi ya. Siu yang berstandar tinggi juga dia cukup terkenal atau cukup cukup viral cukup menjadi teman favorit dari orang-orang, terutama dari orang-orang yang membutuhkan bantuannya ya. Tetapi untuk Siu Kerbau jangan minta bantuan berupa duit ya, akan sulit banget ya. Sulit banget untuk minta bantuan berupa duit. Kalau berupa tenaga, berupa barang yang udah dia punya itu oke. Kalau berupa duit dia perhitungan ya. Gitu ya. Kita lanjutkan bagaimana yang berikutnya. Lagi-lagi emang Siu Kerbau juga pengumpul duit ya, pengumpul harta, yang memandang segala sesuatu lebih ke materialistis. Sebetulnya bukan materialistis ya, tetapi Siu Kerbau lebih realistis dalam kehidupan. Itu ya. Yang berikutnya dia adalah siu yang suka damai, tidak suka berantem. Dia sering menjadi juru damai dari teman-temannya. Tetapi bila dia sudah diusik, dia akan maju pantang mundur ya, nggak peduli siapapun musuhnya ya. Itu kayak lagu itu loh, tak peduli siapapun musuhnya gitu ya, dihajar semua, dia nggak peduli musuhnya sekuat apa, kalah urusan belakangan. Yang penting Siu Kerbau akan maju dulu untuk menjaga dedikasinya, untuk menjaga dirinya, menjaga kredibilitasnya, menjaga pamornya dia sebagai seorang yang kuat. Dia akan maju. Baiklah, kita review ya sedikit. Ternyata ada perubahan sedikit dari nyinyirnya Siu Kerbau. Jadi kalau kalian tidak nyinyir dari Siu Kerbau, bersyukurlah ya, karakter kalian tidak berubah. Bagi kalian Siu Kerbau yang merasa nyinyir, lebih cenderung komen ke sana kemari, itu akibat tekanan-tekanan yang lain, sehingga karakter dasar, bukan karakter dasar ya, karakter sekunder, karakter yang ketiga kalian itu berubah sedikit. Itu ya satu yang perubahan. Yang lain, sisi positif dari Siu Kerbau adalah berjiwa pemimpin, setia kawan. Dia pinter mengalokasikan dana, pinter membuat perencanaan, dan kehidupannya selalu teratur. Kemudian yang negatif adalah dia egois ya, keras kepalanya minta ampun. Terus kemudian tidak mau mengalah ya, egois itu ya. Terus kemudian dia pendiam ya, tidak sebetulnya jadi ini bisa positif bisa negatif ya. Dia pendiam, tetapi kalau udah kenal banget itu dia bisa meramaikan suasana ya. Tetapi di dalam lingkungan baru dia akan melihat situasi dulu sebelum dia muncul. Jadi Siu Kerbau selalu taktis ya. Dia melihat bagaimana lingkungan itu, apakah dia bisa menang atau tidak. Kalau dia melihat celah kemenangan, dia akan menerobos ke depan. Tapi kalau tidak, yang negatif adalah dia cenderung diam. Yang lain ya dibilang pelit ya, dibilang irit ya, irit, tetapi itulah Siu Kerbau. Salam sahabat tutup.